Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa dari kelas Manajemen Pemasaran semester 4. Di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan setelah mempelajari materi manajemen pemasaran selama 1 semester. Mata kuliah manajemen pemasaran adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa. Dengan mempelajari manajemen pemasaran, kita dapat mengetahui teori yang akan kita praktikkan di lapangan secara langsung dalam kehidupan di dunia bisnis. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai apa itu pemasaran, mix marketing, riset pemasaran, strategi produk dan pengembangan produk, strategi harga dan penetapan harga, pemasaran digital dan e-commerce, branding dan manajemen merek, serta pemasaran global dan internasional. Yuk, langsung kita simak saja videonya. Apa itu pemasaran? Pasti teman-teman sudah banyak yang tahu nih, apa itu pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah fungsi dan proses organisasi untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan bagi organisasi maupun yang berkepentingan. Manajemen pemasaran adalah proses atau ilmu memilih pasar sasaran yang menarik untuk mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, memberikan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Adapun konsep inti pemasaran yaitu kebutuhan dan pertukaran. Kebutuhan meliputi keinginan dan permintaan, lalu produk jasa, nilai, biaya, dan kepuasan. Sedangkan pertukaran meliputi transaksi dan hubungan, lalu pasar sehingga menjadi pemasaran. Dalam manajemen pemasaran ada yang namanya bauran pemasaran atau disebut juga dengan mix marketing. Apa sih mix marketing itu? Mix marketing ialah skema manajemen pemasaran yang bisa memastikan kesuksesan dari suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bauran pemasaran adalah salah satu konsep pemasaran terpenting, terdiri dari 4 elemen utama yang disebut dengan 4P, yaitu price, product, promotion, dan place. Harga adalah yang ditetapkan untuk produk atau jasa. Lalu produk berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh pelanggan. Sedangkan promosi mengacu pada pemasaran dan periklanan yang dirancang untuk mempromosikan produk atau jasa. Lalu tempat itu mengacu pada lokasi di mana produk atau layanan dapat dibeli. Selain 4P, terdapat juga konsep bauran pemasaran yang lebih luas, yang terdiri dari 7 elemen, yang disebut dengan 7P. Selain 4 elemen yang telah disebutkan sebelumnya, ada 3 elemen tambahan, yaitu people, proses, dan physical evidence. Orang mengacu pada karyawan dan pelanggan yang terlibat dalam pengalaman berbelanja. Lalu proses mengacu pada proses bisnis dan pengalaman berbelanja yang dihadapi pelanggan. Dan terakhir ada bukti fisik yang mengacu pada penampilan fisik dan kualitas produk atau jasa yang dapat memberikan kesan yang baik atau buruk kepada pelanggan. 4P dan 7P bauran pemasaran ini adalah konsep penting dalam pemasaran yang membantu perusahaan menciptakan strategi pemasaran yang efektif dan sukses. Lalu, materi yang kedua adalah riset pemasaran dan pengambilan keputusan. Riset pemasaran dan pengambilan keputusan ini merupakan topik yang penting dalam manajemen pemasaran, yang mencakup berbagai teknik dan metode untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data pasar. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengembangan produk, pemasaran, dan strategi bisnis. Contoh produsen Indonesia yang menerapkan hasil riset pemasaran dalam strategi bisnisnya yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Melalui riset pemasaran ini, Indofood memperoleh informasi yang akurat mengenai tren makanan dan minuman yang sedang diminati konsumen, lalu preferensi konsumen terhadap merek tertentu, dan kebutuhan konsumen terhadap makanan dan minuman. Berdasarkan informasi tersebut, Indofood mengambil keputusan untuk mengembangkan produk makanan dan minumannya yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan
konsumen, seperti produk makanan, makanan ringan yang lebih sehat, dan minuman serat yang lebih alami. Dengan demikian, riset pemasaran dan pengambilan keputusan memiliki pengaruh yang besar terhadap strategi bisnis suatu perusahaan. Informasi yang diperoleh dari riset pemasaran ini dapat membantu perusahaan mengembangkan strategi bisnis yang lebih tepat sasaran dan efektif untuk meningkatkan keuntungan dan daya saing di pasar. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, apa itu strategi produk dan pengembangan produk. Ada yang tahu nggak nih, strategi produk dan pengembangan produk itu ialah bagian penting dari manajemen pemasaran yang berfokus pada pengembangan produk, produk baru, atau modifikasi produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta mencapai tujuan perusahaan. Beberapa manfaat dari strategi produk ini yaitu antara lain untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, memperluas pasar, meningkatkan citra merek, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan probabilitas perusahaan. Lalu apa yang dimaksud dengan produk? Tahu nggak nih kalian? Produk itu segala sesuatu yang dapat ditawarkan pada pasar guna mendapatkan perhatian, diperlukan, diinginkan, atau dibutuhkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Contoh strategi produk yang tepat untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, manufaktur, dan jasa. Yang pertama itu perusahaan perdagangan, membuat katalog online dan menyediakan layanan pengiriman barang ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga pelanggan dapat dengan mudah memilih dan membeli produk melalui internet. Lalu yang kedua, perusahaan manufaktur, yaitu melakukan riset dan pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Lalu yang terakhir itu ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu menyediakan paket layanan yang berbeda-beda, seperti paket premium dengan layanan tambahan yang lebih baik dan harga yang lebih mahal, serta paket standar dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu strategi harga dan penetapan harga. Strategi harga adalah rencana dan pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau jasa mereka. Lalu, sedangkan penetapan harga adalah proses menentukan harga yang tepat untuk produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Beberapa contoh strategi harga yang bisa digunakan adalah yang pertama, harga penetrasi. Itu strategi ini bertujuan untuk menarik pelanggan dengan menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan dari pesaing, sehingga bisa memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Contohnya, seperti perusahaan smartphone yang baru bisa menawarkan harga yang lebih rendah untuk menarik pelanggan dari pesaing yang sudah mapan di pasar. Lalu yang kedua ada harga skimming, yaitu strategi ini bertujuan untuk menetapkan harga yang tinggi pada awal peluncuran produk baru dengan harapan bisa menarik pelanggan yang berminat pada produk yang eksklusif dan memiliki kualitas tinggi. Contohnya, seperti produk baru dari merek fashion ternama, bisa menetapkan harga yang tinggi pada awal peluncurannya. Pengembangan produk juga bisa berdampak pada penetapan harga. Jika produk yang dikembangkan memiliki kualitas lebih baik atau fitur tambahan, maka harga produk bisa ditingkatkan. Namun, jika produk yang dikembangkan untuk memasuki pasar yang lebih luas, maka harga produk perlu ditetapkan lebih rendah. Nah, materi yang kelima yaitu branding dan manajemen merek. Branding adalah proses pembuatan, membangun, dan memelihara citra, identitas, dan nilai suatu produk atau perusahaan dalam pikiran pelanggan atau konsumen. Tujuannya adalah untuk membedakan produk atau perusahaan dari pesaing dan memberikan kesan positif pada konsumen. Manajemen merek adalah strategi yang digunakan untuk mengatur dan mengelola merek suatu produk atau perusahaan. Hal ini meliputi pengembangan merek, lalu pemasaran merek, dan pengawasan merek. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa merek terus tumbuh dan berkembang seiring waktu, serta tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Nah, selanjutnya apa sih reputasi merek? Reputasi merek yaitu reputasi yang berdasarkan persepsi dan citra yang dimiliki oleh konsumen, pelanggan, dan masyarakat umum terhadap sebuah merek. Reputasi merek mencakup aspek-aspek seperti kepercayaan, kredibilitas, kualitas, dan kesan umum tentang merek tersebut. Contoh reputasi merek yang baik adalah merek Apple.
Seperti yang kita ketahui ya, Apple dikenal sebagai merek yang inovatif, kreatif, dan berkualitas tinggi dalam memproduksi produk teknologi seperti iPhone, iPad, dan MacBook. Apple memiliki reputasi yang kuat dalam hal desain dan fitur produk, serta kesan bahwa produk-produk mereka terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Nah, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu pemasaran digital dan e-commerce. Apa sih pemasaran digital dan e-commerce itu? Oke, pemasaran digital adalah penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Contoh produsen yang telah menggunakan pemasaran digital antara lain Bukalapak, Gojek, Traveloka, Lazada, Shopee. Nah, produk seperti apa yang bisa dipergunakan oleh pemasaran digital dan yang tidak bisa? Pemasaran digital dapat diterapkan pada berbagai jenis produk atau layanan, baik itu produk fisik maupun digital, seperti produk konsumen atau consumer goods, misalnya makanan, minuman, pakaian, dan barang-barang elektronik. Lalu ada produk jasa, itu servis, misalnya seperti jasa keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan jasa pariwisata. Lalu ada juga produk digital atau digital produk, seperti perangkat lunak, game, e-book, dan musik digital. Namun tidak semua produk cocok untuk pemasaran digital, seperti produk yang memiliki pasar yang sangat terbatas, atau produk yang memerlukan pengalaman langsung sebelum dibeli. Contohnya itu seperti mobil atau rumah. Lalu materi yang ketujuh yaitu pemasaran global dan internasional. Pemasaran global dan internasional adalah strategi pemasaran yang menargetkan pasar di seluruh dunia atau di beberapa negara di luar negeri. Perbedaannya adalah pemasaran global mengacu pada satu strategi yang dipergunakan di seluruh dunia. Sementara pemasaran internasional mencakup strategi yang disesuaikan dengan pasar lokal. Kedua strategi ini melibatkan penyesuaian merek, produk, promosi, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen di pasar yang dituju. Nah, pemasaran global dan internasional ini memiliki kelebihan seperti dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, dan mencapai skala ekonomi. Namun, juga memiliki kekurangan seperti biaya tinggi, tantangan dalam memahami budaya dan bahasa lokal, serta risiko kegagalan. Nah, ada 5 cara memasuki pasar luar negeri, yaitu dengan cara ekspor, lisensi, transiting, investasi langsung, dan aliansi strategis. Pemasaran global dan internasional merupakan strategi yang penting bagi perusahaan dalam memperluas jangkauan pasar mereka dan mencapai keberhasilan di tingkat global. Namun, perusahaan harus melakukan penelitian pasar yang komprehensif, mengembangkan strategi yang tepat, dan memahami perbedaan budaya, serta tantangan yang terkait dengan pemasaran di pasar global atau internasional. Nah, kesimpulan mengenai manajemen pemasaran adalah bahwa manajemen pemasaran merupakan suatu pendekatan yang penting dan strategis dalam mengelola aktivitas pemasaran suatu perusahaan. Manajemen pemasaran juga merupakan suatu proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan perlu fokus pada pelanggan, menggunakan pendekatan terintegrasi, menganalisis pasar dengan baik, mengadopsi strategi pemasaran digital, dan melakukan evaluasi terus-menerus untuk mencapai keberhasilan dalam pemasaran. Sekian materi yang saya paparkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kurangnya, saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya, tidak usah dikembalikan, karena saya orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.